Bab 471. Sharon pergi tanpa jejak pada saat Zeke menutup panggilan. Dia menghela nafas tanpa daya dan memutuskan untuk melepaskannya untuk saat ini. Zeke tiba di Linton Group setelah beberapa saat. Sebuah kerumunan berkumpul di luar pintu masuk Linton Group. Mereka sepertinya reporter, dilihat dari penampilan mereka. Zeke Williams dan Leslie Hinton adalah tokoh berpengaruh sekarang. Salju pada bulan Juni tahun 800 juta hadiah moneter, dan perwira militer yang ditujukan Zeke sebagai Sir, semua insiden yang membuat dampak besar pada seluruh masyarakat rahasia. Sesi wawancara pribadi dengan Zeke atau Leslie akan menghasilkan banyak keuntungan bagi para reporter. Tapi Leslie enggan untuk diwawancarai. Dia tidak mengizinkan, jadi mereka tidak punya pilihan lain selain menunggu di luar gedung. Wartawan untuk memasuki gedung. Secara kebetulan, Zeke memperhatikan Sharon di antara kerumunan. Dia ada di sana untuk mewawancarai Zeke dan Leslie juga. Aku menyia-nyiakan begitu banyak usaha untuk mengikutimu lebih awal, tapi itu dia. Zeke memarkir mobilnya di zona parkir staf dan berjalan ke arah Sharon. Dia dengan lembut menepuk bahunya. Miss Edward, keterampilan mengemudi Anda luar biasa. Anda bahkan berhasil meninggalkan saya lebih awal. Sharon menjadi gugup setelah dia berbalik dan melihat Zeke. Tapi dia dengan cepat menjadi tenang dan menjawab dengan sikap tanpa ekspresi seperti biasanya, "Siapa kamu? Aku tidak mengenalmu." Wanita memang temperamental. Zeke menjelaskan, "Anda sangat pelupa, Miss Edward. Apakah Anda lupa tentang perjanjian kita sebelumnya? Anda berjanji untuk menjadikan saya sopir Zeke Williams jika saya membantu Anda mendapatkan kembali SIM dan STNK Anda sekarang." Sharon berkata, "Saya bahkan tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya belum pernah melihat Anda. Biarkan saya memperingatkan Anda sekarang. Berhentilah melecehkan saya. Kalau tidak, saya akan memanggil polisi." Zeke merasa geli. "Baik. Saya harap Anda tidak akan meminta bantuan lagi di masa depan." Dia sengaja memasang tanda karyawan di dadanya padanya sebelum berbalik untuk pergi. Mata Sharon berbinar ketika dia melihat label itu. Itu terlihat seperti kartu izin kerja Linton Group. Mungkinkah dia seseorang dari Linton Group? Dia melirik mobil Zeke yang diparkir di zona parkir staf. Itu benar. Dia pasti salah satu karyawan Linton Group. Sharon merasa malu ketika dia diingatkan akan kebohongan yang dia katakan kepada Zeke tentang identitasnya sebagai bos wanita Linton Group. "Saya tidak berpikir dia menyadari saya berbohong padanya," menilai dari reaksinya. "Mungkin dia belum pernah melihat bos wanita. Ya, ini harus itu. Tunggu. Dia tidak masuk melalui pintu masuk utama. Apakah dia memasuki gedung menggunakan lorong khusus?" Sharon buru-buru mengikuti Zeke. Seperti yang diharapkan, Zeke tiba di belakang gedung dan berjalan melalui pintu belakang. Dia segera bergerak maju. Tanpa diduga, Zeke menghentikannya. "Tunggu sebentar. Siapa yang kamu masuki?" Sharon menjawab, "Hentikan omong kosong itu. Saya bos wanita perusahaan. Mengapa saya tidak bisa masuk?" Zeke terdiam. Dia masih berpura-pura menjadi bos wanita sekarang. Zeke berkata, "Anda harus masuk melalui pintu masuk utama jika Anda bos wanita. Pintu belakang ini untuk penjaga keamanan seperti saya." Sharon tak henti-hentinya. "Aku bisa melakukan sesukaku. Ini bukan urusanmu." Dia mendorong Zeke ke samping dan berjalan melewati pintu dengan paksa. "Aku sangat tidak beruntung hari ini. Pertama, saya tersandung ke Nancy Hinton. Kemudian saya bertemu dengan Sharon Edward. Apapun, aku akan mengabaikannya." Dia menuju ke kantor Leslie. Sharon juga akan pergi ke kantor presiden. Jadi bagi Sharon seolah-olah Zeke mengikutinya. Sharon kesal. "Mengapa kamu mengikutiku? Apakah kamu percaya aku akan memecatmu?" Bab 472. Zeke menggelengkan kepalanya. "Bukan saya." Sharon menggertakkan giginya. "Oke. Dengan ini saya nyatakan Anda dipecat. Pergilah. Sekarang." Dia segera pergi setelah dia berbicara. Suaranya yang keras menarik perhatian karyawan di dekatnya saat mereka menoleh untuk melihat ke arah Sharon. Para karyawan bingung. Siapa wanita ini? Apakah ada yang mengenalnya? Dia bukan karyawan Linton Group. Orang luar seperti dia baru saja memecat bos perusahaan kita. Keren sekali. Zeke melambaikan tangannya pada karyawannya sebagai isyarat bagi mereka untuk melanjutkan pekerjaan mereka dan mengabaikan Sharon. Jadi, semua orang fokus pada pekerjaan mereka lagi. Sharon menemukan kantor presiden dengan cepat. Dia mengetuk pintu dengan ringan. Suara Leslie terdengar dari dalam ruangan, "Masuk." Sharon buru-buru memasuki kantor.
Lacey tercengang ketika melihat seorang asing berjalan melewati pintu. Anda. Sharon segera memperkenalkan dirinya. Halo, Miss Hinton. Saya adalah pengagum lama Anda, dan saya di sini untuk mengunjungi Anda. Saya adalah Presiden Tango Entertainment Corporation. Alasan dibalik kunjungan saya adalah untuk mewawancarai Anda juga. Untuk mendiskusikan kolaborasi dengan Anda. Lacey bertanya, apakah Anda seorang reporter? Bagaimana Anda bisa masuk? Dia secara khusus mengingatkan staf perusahaan untuk melarang wartawan memasuki gedung. Sharon langsung memohon pada Lacey, biarkan saya berterus terang kepada Anda, Miss Hinton. Wawancara ini akan menentukan nasib kelangsungan hidup perusahaan saya. Saya mendirikan perusahaan ini dari nol dan menggunakan hampir 10 tahun untuk mencapai apa yang saya miliki saat ini. Saya melakukannya tidak ingin semua usaha saya sia-sia. Saya akan berterima kasih kepada Anda selama sisa hidup saya jika Anda bersedia membantu saya kali ini. Hati Lacey melunak. Kamu juga memulai bisnismu dari awal. Sharon mengangguk. Benar. Ku dengar Miss Hinton mendirikan perusahaan ini hanya dari pabrik baja. Pasti ada banyak kesamaan di antara kita. Lacey menjawab, baiklah kalau begitu. Saya akan menerima wawancara Anda. Terima kasih. Wajah poker Sharon akhirnya berubah menjadi senyuman. Dia mengeluarkan buku catatan dan peralatannya untuk segera memulai wawancara. Pada saat itu, Zeke mendorong pintu terbuka dan berjalan ke kantor. Lacey hendak menyapa Zeke. Tapi dia tidak mengharapkan Sharon untuk melompat dari kursi terlebih dahulu. Keluar. Siapa yang memberimu izin untuk masuk ke sini? Sharon marah. Bajingan ini sangat menyebalkan. Dia mengejarku sampai ke sini. Semua usaha saya akan sia-sia jika dia mengatakan saya istri Zeke Williams di depan Miss Hinton. Aku harus menyingkirkannya. Lacey bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda berdua saling kenal, Miss Edward? Sharon mengangguk. Ya, saya kenal dia. Dia sebenarnya salah satu pengagum saya. Dia sedikit bodoh dan selalu mengatakan omong kosong. Maafkan dia, Miss Hinton. Lacey terkejut. Kemudian dia tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perutnya. Haha, aku tahu dia bodoh. Jadi, katakan padaku. Bagaimana kamu mengejar Miss Edward? Zeke memutar matanya ke arah Lacey dengan frustrasi. Bagaimana aku mengejarnya? Aku mengejarnya dengan mobil. Lagi pula, bukankah kamu terlalu murah hati, Lacey? Bagaimana kamu bisa tertawa ketika seseorang baru saja memberitahumu bahwa aku selingkuh di belakangmu? Lacey tidak bisa menghentikan tawanya. Aku terlalu baik untuk mengizinkanmu tinggal di sisiku sebagai penjaga. Miss Edward adalah wanita yang kuat dan mandiri. Dia tidak akan pernah jatuh cinta pada orang sepertimu. Lacey memberikan kepercayaan penuhnya kepada Zeke sejak insiden salju di bulan Juni. Dia tidak percaya Zeke mengejar Sharon. Zeke duduk di kursi bos tanpa daya dan menyilangkan kakinya di atas meja. Ah, kenapa saya susah sekali membuat skandal? Bagaimanapun, penting untuk menjunjung tinggi integritas sebagai pribadi, terutama ketika berbisnis, Miss Edward. Anda berjanji untuk memperkenalkan saya sebagai pengemudi saya sendiri sebelumnya. Sudah waktunya bagimu untuk memenuhi kata-katamu. Sharon terperangah. Apa yang terjadi? Mengapa orang cabul ini begitu akrab dengan Miss Hinton? Selain itu, mereka bercanda tentang topik intim seperti itu. Sebuah pemikiran berani melintas di benak Sharon saat dia menghubungkan potongan-potongan informasi. Penipu, penjaga, memperkenalkannya sebagai sopirnya. Mungkinkah si cabul ini Zeke Williams? Suara Sharon bergetar. Siapa? Siapa kamu? Zeke dengan santai menunjuk ke sebuah gambar yang diletakkan di meja kantor. Lihat dirimu sendiri. Pikiran Sharon terpesona setelah dia melihat gambar itu. Itu adalah foto Zeke yang memeluk Lacey dengan mesra. Mereka berdua tersenyum bahagia seperti pasangan. Dia benar-benar Zeke Williams. Sharon sangat malu. Dia berharap tanah menelannya ketika dia memikirkan bagaimana dia menyebut dirinya sebagai istri Zeke Williams dan tawarannya untuk memperkenalkannya sebagai pengemudi Zeke Williams. Mengapa bajingan ini menjaga profil rendah ketika dia bos perusahaan ini? Dia mengenakan pakaian kasual dan bahkan mengendarai mobil yang buruk. Aku sangat malu. Ah, kurasa wawancara hari ini akan sia-sia. Sharon menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Permisi. Dia berbalik dan hendak pergi setelah dia berbicara. Sharon tidak tahan lagi sedetik pun di dalam kantor. Zeke berkata dengan dingin, kau pergi tanpa meminta maaf. Bab 473. Sharon berhenti tiba-tiba. Dia mengertakkan gigi,
berbalik, dan membungkuk dalam-dalam pada Lacey. Nona Hinton, ini salah paham. Ini adalah kesalahan saya karena mengganggu Anda. Saya akan bertanggung jawab penuh atas kata-kata dan tindakan saya. Saya akan menerimanya jika Anda memutuskan untuk melanjutkan masalah ini. Tidak apa-apa. Saya tidak menyalahkan Anda untuk ini. Saya hanya akan menganggap kejadian ini sebagai lelucon yang Anda buat. Bagaimanapun, saya cukup terkesan dengan wanita karir seperti Anda. Duduklah. Mari kita ngobrol, kata Lacey. Sharon mendongak kaget. Nona Hinton, apakah Anda mengizinkan saya untuk melanjutkan wawancara saya? Lacey mengangguk. Tentu saja. Senyum tulus muncul di wajah Sharon. Terima kasih. Terima kasih banyak. Zeke berkomentar, kamu terlihat bagus ketika kamu tersenyum. Jadi mengapa kamu selalu memasang ekspresi tanpa ekspresi? Orang lain mungkin berpikir mereka telah menyinggungmu karena penampilanmu yang keras. Bukan itu. Sharon hendak memberitahu Zeke untuk mengurusi urusannya sendiri. Tapi dia mengoreksi dirinya sendiri ketika dia diingatkan akan status Zeke. Baiklah, aku tahu sekarang. Sharon mulai mewawancarai Lacey dengan buku catatan di tangannya. Pertanyaannya terutama terfokus pada visi dan misi Linton Group. Dia juga menanyakan tentang rincian terkait dengan insiden hujan salju bulan Juni. Wawancara berlangsung lancar karena Lacey mampu memberikan jawaban atas pertanyaan Sharon. Dawn tiba-tiba menerobos masuk ke ruangan menjelang akhir wawancara. Kak, Emily Clemons ada di sini. Dia ingin bertemu denganmu. Zeke segera memusatkan tatapan tajamnya pada Lacey. Saya ingin tahu apakah Lacey akan terus menunjukkan belas kasihan kepada Emily setelah apa yang terjadi selama pelantikan. Lacey mengerutkan kening saat dia berkata setelah mengambil napas dalam-dalam, Dawni, suruh dia kembali. Aku tidak akan pernah bertemu dengannya. Juga, beritahu dia tentang ini. Kami benar-benar berpisah satu sama lain sejak dia ingin mencuri Linton Group dari saya selama peresmian. Dawni mengangguk. Kemudian dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Zeke memandang Lacey dengan kepuasan dan kelegaan yang berkilauan di matanya. Itu lebih seperti itu. Anda telah belajar dari kesalahan Anda. Adalah suatu keharusan untuk menjadi kejam pada waktu-waktu tertentu untuk mencegah orang lain selalu mengambil keuntungan dari Anda. Wawancara berlanjut. Tapi Dawn kembali ke kantor setelah beberapa saat. Kak, Emily sangat tidak tahu malu. Aku tidak bisa menyingkirkannya. Dia bertekad untuk bertemu denganmu. Dia bahkan berlutut di pintu masuk sekarang. Emily bilang dia akan terus berlutut sampai kamu mau melihatnya. Lacey ragu-ragu. Hatinya melunak saat dia mendengarkan Dawn. Tapi Lacey berkata dengan tegas setelah dia bertemu dengan tatapan mencela Zeke, jangan ganggu dia lagi. Dia bisa berlutut di sana semaunya. Dawni langsung mengangguk. Oke. Itulah yang aku pikirkan juga. Wanita tercela itu telah berulang kali menyebabkan masalah bagi kita. Dia pantas berlutut di sana selama sisa hidupnya. Oh, apakah Anda seorang reporter? Mengapa Anda tidak mewawancarai saya juga? Adalah impian seumur hidup saya untuk ditampilkan di berita. Zeke berkata, pergi. Lagi pula, tidak ada yang menarik darimu. Oh, misalnya, kamu bisa minta cerita eksklusif tentang Lacey dan Zeke. Hahaha. Dawn meninggalkan kantor sambil tertawa gembira. Lacey menghela napas tak berdaya. Ah, dia putus asa. Silakan lanjutkan, Mes. Edward. Sharon melanjutkan wawancara seperti yang direncanakan. Kemudian dia mengakhiri diskusi mereka setelah beberapa saat. Sharon ragu-ragu untuk berbicara setelah wawancara berakhir. Lacey bertanya, apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada saya, Mes? Edward. Sharon mengangguk. Dia mengumpulkan keberaniannya sebelum berbicara, Mes. Hinton, saya ingin tahu apakah ada Departemen Hubungan Masyarakat di Linton Group. Lacey menggelengkan kepalanya. Kami baru saja mendirikan perusahaan ini belum lama ini, jadi masih ada banyak ruang untuk perbaikan. Saya sedang mempertimbangkan untuk mendirikan Departemen Hubungan Masyarakat baru-baru ini. Sharon menambahkan dengan tergesa-gesa, Nona Hinton, Anda juga seorang pengusaha. Saya yakin Anda pasti menyadari pentingnya publisitas perusahaan. Reputasi perusahaan dapat menentukan kelangsungan hidupnya. Jadi, Departemen Hubungan Masyarakat tentu memainkan peran penting dalam kesuksesan sebuah perusahaan. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia menyerahkan tanggung jawab mempublikasikan Linton Group kepada kami, Tango Entertainment Corporation. Kami tidak terlibat dalam banyak proyek saat ini. Saya dapat berjanji untuk memfokuskan semua upaya kami dalam menangani publisitas Linton Group jika Anda mengalihdayakan proyek ini kepada kami.
Kami akan mengerahkan upaya terbaik kami untuk menjadikan Linton Group perusahaan yang terkenal di seluruh Rivermouth atau bahkan seluruh bangsa. Lacey merenungkan saran Sharon. Kemudian dia menjawab, ini adalah keputusan yang akan mempengaruhi Linton Group secara keseluruhan, jadi saya tidak dapat melakukan panggilan atas kemauan saya sendiri. Saya harus mengadakan pertemuan untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Tolong beri saya waktu untuk mempertimbangkan keputusan Anda. Menawarkan. Sharon mengangguk. Oke, tentu. Silakan hubungi saya setelah Anda membuat keputusan. Tidak masalah, jawab Lacey. Ngomong-ngomong, ini sudah jam makan siang. Kenapa kamu tidak tinggal di sini untuk makan? Kamu juga bisa memberikan pendapatmu kepada staf dapur kami. Sharon memanfaatkan kesempatan emas untuk membangun hubungan baik dengan Lacey. Saya akan menerima tawaran Anda kalau begitu, Miss Hinton. Terima kasih. Bab 474. Mereka bertiga keluar dari gedung. Tanpa diduga, Emily masih berlutut di pintu masuk. Matanya bertemu dengan mata Lacey saat yang terakhir berjalan melewati pintu. Mata Emily merah, bengkak, dan penuh dengan air mata. Lacey, yang polos dan baik hati, mengira Emily menangis karena dia bertobat. Hatinya menjadi lembut seketika. Tapi kenyataannya jauh dari imajinasi Lacey. Emily menangis karena dia sangat marah dan malu. Sungguh memalukan bagi Emily untuk berlutut di depan musuh bebuyutannya, yang juga merupakan saingan cintanya di bawah sinar matahari bolong. Dia tidak akan pernah berlutut di depan Lacey jika bukan karena peran yang harus dia mainkan dalam rencana Hadley untuk menghancurkan hidup Zeke. Emily terisak, akhirnya kau mau bertemu denganku, Lacey. Lacey menghela napas. Kamu harus pergi, Emily. Aku sudah memaafkanmu. Kami tidak lagi berhubungan satu sama lain mulai sekarang. Emily terisak, aku tahu aku melakukan kesalahan besar, Lacey. Aku sadar bahwa aku tidak akan pernah bisa menebus rasa sakit yang telah kuberikan padamu, bahkan jika aku berlutut di hadapanmu selama sisa hidupku. Beri saya kesempatan lagi untuk menebus dosa-dosa saya. Saya akan segera meninggalkan Rivermouth. Saya ingin mentraktir Anda makan dan dengan tulus meminta maaf kepada Anda sebelum keberangkatan saya. Ini akan membuat saya merasa lebih baik jika Anda mengizinkan saya melakukannya. Lacey menjawab, tidak perlu bagimu untuk mentraktirku makan. Aku tidak akan menyakitimu di masa depan karena aku sudah memaafkanmu. Jangan bicara tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu. Semuanya air di bawah jembatan sekarang. Aku sangat sibuk, jadi aku tidak ingin membuang waktuku untuk memikirkan hal-hal sepele ini. Ayo pergi, Zeke. Dia menyeret Zeke menuju restoran. Namun, Emily menghalangi jalan mereka ke depan dan mulai menceritakan masa lalu. Apakah kamu masih ingat, Lacey? Keluarga kami miskin selama masa sekolah kami. Kami hanya memiliki 50 gabungan ketika kami mengalami bulan terberat bersama. Saya masih ingat bagaimana kami membagi roti menjadi dua untuk makanan kami menjelang akhir bulan. Suatu kali, para pengganggu dari kelas lain memojokkanmu di gang kecil untuk mengganggumu. Aku menikam diriku sendiri dengan pisau untuk menakuti mereka di saat genting itu. Meski lukanya tidak dalam, lukanya menyakitkan. Juga, kami berjanji satu sama lain untuk berpesta sepanjang malam di Fleeting Year Karaoke pada hari kelulusan kita. Tapi kamu pingsan setelah minum 2 gelas bir karena toleransi alkoholmu yang rendah. Akulah yang akhirnya mengirimmu kembali. Kami bahkan meninggalkan karaoke tanpa membayar. Saya memiliki banyak hal untuk dibicarakan dengan Anda, tetapi saya tidak pernah mendapat kesempatan untuk melakukannya. Saya khawatir saya tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lain setelah saya meninggalkan Rivermouth. Tolong beri saya kesempatan terakhir, saya mohon anggaplah makan malam ini sebagai cara untuk mengakhiri persahabatan kita yang telah berlangsung begitu lama bertahun-tahun. Lacey merasa sedih ketika dia mendengarkan Emily menjelaskan kejadian-kejadian di masa lalu. Lacey dan Emily dulunya adalah teman terdekat. Persahabatan mereka dulu murni dan tidak ternoda dengan unsur-unsur rumit seperti keuntungan dan manfaat. Tapi keduanya telah berubah setelah bertahun-tahun. Apakah Emily mengharapkan kita untuk memulihkan jenis hubungan yang kita miliki di masa lalu setelah berbagi makanan? Itu tidak mungkin. Bagus. Mungkin kita memang membutuhkan penutupan di antara kita, seperti yang dikatakan Emily. Lacey ingin memberi Emily kesempatan, tapi dia takut Zeke akan menentang. Jadi Lacey menatap Zeke dengan sedih. Zeke memasang senyum masam. Aku menghormati keputusanmu, Lacey. Zeke tahu Logan atau Hadley pasti telah mengatur agar Emily tampil di acara ini untuk mendapatkan simpati Lacey. Zeke telah mengingini bisnis Logan Half. Itu adalah kesempatan besar bagi Zeke untuk menargetkan bisnis Logan jika pertunjukan itu diatur oleh yang terakhir. Zeke tidak mau melewatkan kesempatan itu.
Emily sangat senang. Terima kasih. Terima kasih banyak, Lacey. Ayo pergi. Ayo masuk ke mobil. Zeke melirik Sharon dan berkata, Mes. Edward, hari ini adalah hari pertama Anda bekerja di perusahaan kami. Mari kita makan bersama karena Anda belum diberi izin makan siang. Sharon sedikit marah. Saya adalah presiden dari sebuah perusahaan hiburan. Kami bahkan dapat menjadi mitra bisnis di masa depan. Mengapa saya memainkan peran sekretaris Anda tiba-tiba? Tapi dia tidak punya pilihan lain selain mengangguk setuju setelah Zeke mengedipkan mata padanya. Sharon tahu dia pasti menyimpan sebuah rencana. Bab 475. Emily mengabaikan Sharon setelah meliriknya. Dia tidak berpikir Sharon akan mempengaruhi rencananya. Lacey dan Emily masuk ke Santana yang sudah usang sementara Zeke mengemudikan mobil Sharon. Suasana di dalam mobil terasa sedikit ambigu karena Zeke dan Sharon sendirian di dalam ruang sempit itu. Apalagi, Sharon bahkan telah mengklaim dirinya sebagai istri Zeke sebelumnya. Secara alami, kecanggungan muncul di udara. Sharon menatap keluar jendela. Dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya, jadi dia meletakkan telapak tangannya dengan kaku di lututnya. Zeke tiba-tiba memecah kesunyian, saya kira kamera lubang jarum Anda terisi penuh. Sharon menjadi gelisah seketika. Apa? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kamu bisa berhenti berpura-pura sekarang. Tombol di dadamu itu adalah kamera lubang jarum, bukan? Sharon menutupi dadanya tanpa sadar. Tombol di dadanya memang kamera lubang jarum. Dia menggunakan kamera selama wawancara rahasia. Kamera lubang jarum itu tersembunyi dengan baik. Tidak mungkin bagi siapapun untuk mengetahui perangkat tersembunyi tanpa pemeriksaan terperinci. Orang ini mengenali kamera lubang jarum. Apakah dia menatap dadaku sebelumnya? Wajah Sharon memerah dalam sepersekian detik. Saya mengenakan kemeja V-neck berpotongan rendah. Jika dia melihat dengan seksama di sekitar area ini, dia pasti melihat belahan dadaku dan... Zeke menyadari kata-katanya juga menyesatkan. Jadi dia buru-buru mengalihkan topik, saya harap Anda dapat merekam Emily Clemons saat makan siang nanti. Anda harus menangkap setiap gerakannya. Saya akan setuju untuk bekerja sama dengan Anda jika Anda dapat menyelesaikan tugas ini. Sharon bertanya, apakah Anda mencurigai Emily Clemons? Tapi saya bisa melihat dia benar-benar bertobat. Selain itu, Anda harus melepaskan hal-hal yang terjadi di masa lalu, seperti yang disebutkan Mes. Hinton. Zeke menghela napas panjang. Jika kita selalu melepaskan masa lalu, masa depan akan lebih buruk. Lacey terlalu baik hati. Itu salah satu masalah yang akan melekat padanya selama sisa hidupnya. Bukankah baik hati menjadi baik? Kebaikan adalah suatu kebajikan. Tapi itu harus bergantung pada siapa Anda menunjukkan kebaikan Anda. Terkadang, Lacey memperlakukan orang lain dengan sangat baik sampai mengabaikan kesejahteraannya sendiri. Untungnya, saya menemaninya. Jika tidak, dia akan sangat menderita dalam hidupnya. Sharon mengangguk dengan bingung. Mereka tiba di Fleeting YR Karaoke setelah beberapa waktu. Lacey meratap sambil melihat papan neon di pintu masuk karaoke. Aku tidak percaya tempat ini masih ada setelah bertahun-tahun. Bahkan namanya tetap sama. Emily setuju. Itu benar. Aku belum pernah ke sini sejak terakhir kali kita berpesta di sini pada hari kelulusan kita. Seharusnya aku tidak mengizinkanmu minum jika aku tahu toleransi alkoholmu sangat rendah, Lacey. Kami masih sangat muda dan energi saat itu. Untuk berpesta sepanjang malam. Itu adalah pertama kalinya saya minum alkohol. Itu normal bagi saya untuk mabuk dengan mudah. Ayo masuk. Kita bisa membayar tagihan kita sebelumnya juga kali ini. Emily sudah memesan kamar pribadi berukuran sedang. Dia buru-buru membuka semua alkohol yang diletakkan di atas meja begitu dia memasuki ruangan. Lacey, mari kita minum sepuasnya hari ini. Lacey tersenyum. Ayo minum sebanyak yang kita bisa. Tidak perlu memaksakan diri untuk menyelesaikan semuanya. Kamu benar. Kami di sini untuk minum untuk kesenangan. Duduklah, semuanya. Lacey, Zeke dan Sharon juga duduk. Pada saat ini, Zeke tiba-tiba menegur, siapa yang mengizinkanmu duduk, Sharon Edward? Kamu harus tahu tempatmu sebagai sekretaris. Beraninya kamu duduk di samping bosmu.